Salam damai, gembala baik dan murah hati, sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar Anda semua? Semoga semua sehat, bersemangat, dan penuh kasih sukacita Tuhan hari ini. Berbahagia sekali karena hari ini pada pekan biasa ke-28 kita semua ditemani oleh Romo Diosesan Antonius Suhardi Antara atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Romo Aan. Saya Benedict Marita akan menemani Romo Aan dan Anda semua dari awal sampai di penghujung acara nanti. Sekarang marilah kita menyapa salam damai kepada Romo Aan yang sudah berada di studio untuk Anda hari ini. Salam damai Romo. Salam damai Marita dan juga para sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar Romo? Semoga kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Iya, puji Tuhan Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, marilah kita awali jumpa kita dengan sebuah doa yang akan dipimpin oleh Romo Aan. Marilah kita mengawali perjumpaan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau senantiasa menuntun kami untuk berbuat dan melakukan yang berkenan kepadamu. Meskipun seringkali kami lalai, kami lupa akan apa yang menjadi tugas kami. Ajarilah kami ya Tuhan agar kami mampu untuk tekun setia melaksanakan tugas-tugas kami. Menjadi saluran rahmat berkat dalam hidup kami bagi sesama kami. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka kita untuk hari ini adalah Kristus Yesus ditetapkan oleh Allah supaya darahnya menjadi tebusan bagi mereka yang percaya padanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 3 ayat 21 sampai 30. Saudara-saudara, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah kini telah dinyatakan, seperti yang sudah disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada lagi pembedaan. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia Allah, semua telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditetapkan oleh Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini ia perbuat untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa kini supaya nyata bahwa ia benar dan bahwa ia juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah masih ada alasan untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Sebab kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga Allah bangsa-bangsa lain. Artinya hanya ada satu Allah yang membenarkan orang-orang bersunat karena iman dan orang-orang tak bersunat juga karena iman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik,
marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Ya Tuhan, padamulah ada penebusan yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, padamulah ada penebusan yang berlimpah-limpah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Ya Tuhan, padamulah ada penebusan yang berlimpah-limpah. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Ya Tuhan, padamulah ada penebusan yang berlimpah-limpah. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ya Tuhan, padamulah ada penebusan yang berlimpah-limpah. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang marilah kita simak bersama Injil Suci menurut Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54 yang akan disampaikan oleh Romo Aan untuk kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Hanya melalui aku orang sampai kepada Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu lah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu, dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik, setelah kita menyimak firman-firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Aan untuk kita semua. Silahkan Romo. Marita, kalau kita coba menyimak dari bacaan pertama khususnya.
Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma. Ini ada masalah di sana. Sehingga dia mengingatkan kepada jemaat di Roma ini, karena apa? Mereka pasti merasa bahwa Tuhan itu hanya miliknya. Tuhan itu selalu berpihak kepadanya. Tapi Rasul Paulus mengingatkan bahwa Allah itu atau Tuhan itu untuk semua orang. Untuk segala bangsa, bahkan tidak membeda-bedakan. Mau yang sunat atau yang tidak, semuanya sama. Yang penting apa? Iman. Itu yang mau ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma di Roma, yang tentunya mereka pasti merasa bahwa dirinya itu yang dicintai Tuhan, yang lainnya tidak. Karena ada tradisi, ada budaya yang mereka pertahankan bahwa menjadi pengikutnya ya harus bersunat, kalau tidak berarti tidak. Nah, ini yang oleh Rasul Paulus tentunya mulai disampaikan kepada jemaat di Roma supaya mereka sadar bahwa bukan itu yang menjadi pokoknya. Yang menjadi dasar kita, Allah mencintai kita itu karena kita beriman kepadanya. Maka nanti kita bisa lihat dalam bacaan Injil akan lebih jelas lagi. Itu dari bacaan pertama yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya. Terima kasih Romo. Berarti bangsa-bangsa itu selain bersunat, tidak bersunat, semuanya dicintai oleh Tuhan ya Romo. Betul. Karena imannya terhadap Tuhan. Betul, karena imannya. Karena hanya ada satu Allah yang membenarkan. Apapun situasi mereka, keadaan mereka, tradisi mereka, yang penting iman mereka. Iya. Bagaimanakah tanggapan umat di Roma pada saat itu Romo? Tentunya pasti mereka ya di satu sisi pasti kaget ya, kok begini gitu. Bukankah tentunya pasti mereka merasa bahwa kebenaran Allah itu ya karena kita mengikuti adat istiadat yang ada, tradisi-tradisi yang ada gitu. Bahkan mereka sangat teguh melakukan tradisi-tradisi itu, memegang tradisi itu, sehingga bahkan ketika dalam situasi yang harusnya dia misalnya menolong dia, tapi karena pedoman pada tradisi itu, enggak, nanti aja, ini kan hari Sabat, ini kan hari Tuhan, kan begitu kan mereka kan gitu. Ya, terima kasih Romo. Bagaimanakah Rasul Paulus meyakinkan umat di Roma tentang hal ini Romo? Maka mereka diyakinkan dengan di awal suratnya dia katakan kan, saudara-saudara, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah ini telah dinyatakan seperti yang sudah disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab itu tidak ada lagi pembedaan. Itu. Di awalnya dia sudah memberikan satu, nih, ini intinya. Jadi pertama-tama sudah nggak ada lagi, itu udah nggak berlaku. Dengan kehadiran Tuhan Yesus itu udah nggak berlaku. Karena yang penting adalah iman kamu, kamu mengakui dia, kamu melaksanakan apa yang menjadi ajaran-ajarannya, begitu. Karena kalau kita mengacu nanti Taurat dan kitab para nabi itu kan ya nanti berpedoman persis. Kalau ini nggak boleh, itu nggak boleh, kan begitu. Padahal dengan kehadiran Tuhan Yesus bukan itu. Ingat mungkin di kisah yang lain Yesus selama pengantin itu masih ada di situ ya nggak usah berpuasa kan gitu. Karena kita melakukan puasa itu kan supaya kita semakin dekat dengan Tuhan kan. Lah Tuhan udah bersama kita kok. Nah itu yang disampaikan juga. Karena seringkali orang kan lebih pada apa yang tertulis lalu dia melakukan, nggak melihat konteksnya gitu. Iya, terima kasih Romo. Romo, bagaimana implementasinya dengan manusia zaman sekarang, Romo? Nah, tentunya kalau kita mau terapkan dalam hidup kita sehari-hari ya, bahwa gereja pun sekarang kan terbuka. Bahwa keselamatan itu tidak hanya ada di dalam gereja Katolik. Di luar gereja Katolik, ketika semua orang itu sungguh beriman, menjalankan imannya dengan baik. Karena Tuhan yang Esa itu kan mengajarkan kebaikan, mengajarkan cinta kasih. Kita ingat dalam 10 perintah Allah.
jangan membunuh, jangan ini, jangan ini. Semua saya rasa setiap agama mengajarkan itu. Kalau kita mau kontekskan dalam hidup kita sehari-hari ya, ketika kita mengaku diri kita sebagai seorang beriman kepada Tuhan, maka iman kita itu kita wujudkan dalam tindakan, yaitu melaksanakan ajaran Tuhan yang baik. Maka akan menjadi tanda tanya besar ketika orang mengaku dirinya beriman, bahkan aku agamanya ini, bahkan orang Katolik, tapi menganiaya orang lain, membunuh orang lain. Nah, itu. Bagaimana cara kita menjaga iman kita, Romo? Tentunya iman itu kan tanggapan atas wahyu Tuhan kepada kita. Supaya kita terus bisa menjaga itu, komunikasi kita baik, ya saya rasa ya kita ibaratnya begini. Kalau kita punya dalam satu keluarga ini, supaya keluarga kita itu relasinya baik, satu sama lain saling memahami, saling mengerti, berarti apa? Komunikasinya intens. Suami istri saling berkomunikasi, orang tua dengan anak-anak, di antara anak-anak itu sendiri, ya itu sebagai satu keluarga kecil yang kalau kita mau mempertahankan supaya berjalan dengan baik, ya kita komunikasinya baik. Sehingga kalau ada masalah, ini masalah kita bersama, bukan masalahku, bukan masalahmu, tapi masalah kita. Masalah kami, ayo bersama-sama. Nah, sama halnya dengan iman kita. Bagaimana kita menjaga komunikasi kita dengan Tuhan intens. Kita jaga itu. Lewat apa? Ya, doa berdoa. Paling tidak seminggu sekali kita punya tanggung jawab, kewajiban untuk ke gereja. Bersama seluruh umat yang lain, mengungkapkan iman kita di gereja. Lalu dalam harian, mungkin ya kita paling tidak berdoa. Doa berdoa itu sebagai kita komunikasi dengan Tuhan. Mungkin melalui apa yang sudah aku lakukan ya dari pagi sampai aku mau tidur ini, hal-hal baik apa ya yang sudah aku lakukan. Kita catat dalam pikiran dan hati kita. Oh tadi aku kayaknya marah-marah deh di kantor, di sekolahan tadi aku kayaknya ada sikapku yang nggak baik. Nah itu menjadi koreksi diri kita sehingga akhirnya iman kita sangat terjaga di situ karena kita menyadari sungguh. Ya, terima kasih Romo. Romo, bagaimanakah cara kita dapat menolong saudara kita yang imannya mulai goyang, Romo? Nah, ini tentunya membutuhkan keterbukaan dari saudara-saudari kita yang sedang goyah dan juga sebaliknya dibutuhkan kepedulian dari kita. Kalau kita jadi gini, jangan kalau kita seringkali kan itu kan privasi kita nggak enak. Lah kalau kita kenal, kecuali itu ke orang lain. Kalau misalnya saya sama Marita udah sering komunikasi, udah sering berjumpa atau mungkin dalam satu grup di WA, ya kalau mungkin saya dengar Marita lagi ada masalah nih. Nah dari situ kan saya harus sadar gitu bahwa oh Marita, oh iya kayaknya nggak ini ya di grup juga nggak banyak bicara. Nah saya dengan inisiatif saya mungkin saya lalu japri. Saya menanyakan gimana Marita kabarnya apa dan sebagainya. Nah, dari situ supaya kita jangan menunggu juga. Kalau kita kenal loh ya, kalau kita kenal sebaiknya kita yang dibutuhkan kepekaan kita, kepedulian kita untuk menyapa lebih dulu. Mungkin nggak langsung to the point, tapi dengan menanyakan kabar, bagaimana dan lain sebagainya nanti pasti akan mulai terbuka. Karena apa? Jangan berpikiran bahwa seolah-olah kita bisa nanti membantu dia menyelesaikan, saya rasa juga tidak. Yang penting ketika teman, saudara kita punya masalah, kita mau mendengarkan itu udah satu langkah bagi yang punya masalah itu merasa, oh aku nggak sendiri. Ada yang mau mendengarkan keluh kesahku, masalahku, itu aja. Itu saya rasa juga udah lega bagi yang punya masalah meskipun belum selesai masalahnya. Gitu. Terima kasih Romo. Romo, adakah doa-doa untuk iman kita agar semakin kuat, Romo? Tentunya kalau kita lihat di dalam puji syukur ada. Kalau kita mau secara teks, apa sih ada nggak sih ya tentang iman ada di sana. Yaitu kita bisa doakan. Mohon iman yang kuat, kalau nggak salah saya lupa. Tapi yang pasti ada berkaitan dengan iman. Atau ya dengan yang lebih kontekstual lagi ketika kita berdoa secara spontan dari dalam hati kita.
Karena kita yang merasakan, saya Tuhan, saya mohon kekuatan dengan segala persoalan yang ada ini supaya aku tetap beriman kepadamu. Aku yakin, aku percaya bahwa Engkau akan membantu saya, akan bisa keluar dari persoalan yang saya hadapi ini. Mohon kekuatan. Saya rasa itu yang harus dimohon terus-menerus. Ya, terima kasih Romo. Romo, adakah pesan-pesan kepada sahabat Oase Rohani Katolik mengenai bacaan pertama hari ini? Pesan untuk kita semua, kita diajak oleh Rasul Paulus menyadari bahwa iman kita kepada Tuhan ini sungguh penting, kesadaran itu supaya dengan iman kita itu kita lalu wujudkan di dalam tindakan kita sehari-hari. Tentunya pasti hal-hal yang baik, yang membangun, yang mengembangkan satu sama lain. Terima kasih Romo. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian Romo Diosesan Antonius Suhardi Antara dan saya Benedict Marita, cukup sekian di bagian pertama percakapan kita. Mari kita resapkan dalam hati sanubari dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik, kembali Anda menyimak siaran Oase Rohani Katolik hari ini pada pekan biasa ke-28. Masih ada bersama Anda Romo Diosesan Antonius Suhardi Antara atau yang kenal akrab dengan sapaan Romo Aan. Saya Benedict Marita akan menemani beliau sampai di penghujung acara nanti. Saya ingatkan kepada Anda yang ingin bertanya atau mengirimkan usul atau saran, silakan kirim ke alamat email kami ork@2021@gmail.com atau Anda dapat kirim WA ke nomor 0881 0251 33438. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita kembali ke Romo Aan untuk menyimak permenungan di bagian kedua ini. Silahkan Romo. Dari bacaan Injil tentunya ini semakin meneguhkan dari bacaan yang pertama tadi. Ya, bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa dirinya itu yang benar, merasa dirinya yang paling gitu ya. Nah itulah kelompok orang-orang Farisi. Maka di awal sabdanya Yesus mengatakan ketika tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata langsung, kata-katanya itu kayak suatu umpatan, celakalah kalian. Gitu ya, beberapa kali disebutkan celakalah kalian. Sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmu yang telah membunuh mereka. Nah ini tentunya suatu peringatan dari Yesus kepada mereka ini. Apa yang mereka lakukan itu tidak benar. Mereka jauh dari apa yang diajarkan oleh Tuhan. Maka melalui sabda Tuhan hari ini, Yesus mengajak bahwa karena ini nggak mudah berhadapan dengan orang-orang yang merasa diri paling benar, merasa diri paling suci, itu kan lalu kita jadi yang baik-baik ini tuh lalu ya udahlah gitu kan. Jadi seolah-olah ya udah diem aja gitu. Nah, kita tahu kan nggak boleh. Kita harus berani untuk menyuarakan kebenaran itu. Berani untuk melawan orang-orang yang seperti itu. Nah, ini yang tentunya diajak oleh Yesus dan bahkan apa? Karena mereka itu perbuatannya itu kamu harus ini, kamu harus itu, tapi mereka sendiri itu nggak pernah melakukan. Giliran ada orang yang mau melakukan dihalang-halangi, kan gitu. Sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi. Jadi ahli Taurat itu kan orang pintar, kelompok-kelompok orang pintar nih. Gitu. Tapi mereka tidak menggunakan kepintarannya itu dengan baik. Bahkan malah menyalahgunakan kepintarannya itu untuk merasa dirinya yang hebat, dirinya yang suci, yang lain tidak. Gitu. Ini yang dikecam oleh Yesus. Maka Yesus berkali-kali di sini katakan celakalah kalian. Celakalah kalian. Itu yang tentunya ini mau mengajak kita untuk menyadari
bisa jadi nih, kita juga merasa seperti mereka ini dalam hidup kita. Tanpa kita sadari kadang-kala. Itu apalagi kadang orang sudah merasa, oh dirinya Katolik. Dari kecil loh aku udah dibaptis, keluargaku dari ini. Lalu ketika berhadapan dengan orang-orang yang baru baptisnya dewasa, yang dulunya belum beragama Katolik, lalu seolah-olah mereka yang baru-baru ini tuh jauh dari mereka ini. Padahal kenyataannya tidak juga. Karena ini menyangkut iman. Iman yang tadi, bagaimana Marita kan, bagaimana ya menjaga iman kita ini, memelihara iman kita. Nah kalau ini meskipun kita mungkin baptis dari kecil, tapi kalau tidak pernah menjaga iman kita, tidak pernah memelihara iman kita, ya kita bisa kalah dengan orang-orang yang baru-baru. Yang baru dibaptis mungkin kemarin, seperti itu. Karena mereka sangat menghayati apa yang diajarkan. Kita hanya mungkin, ya udahlah mengandaikan aku kan udah di sekolah Katolik nih dari kecil sampai ini di sekolah Katolik terus. Ya, seperti apa? Apakah hanya nanti jangan hanya oh nama kita di identitas ada nama baptis, oh KTP-nya Katolik. Perbuatannya seperti apa? Nah, ini yang sebenarnya dikecam oleh Yesus. Ya, terima kasih Romo. Romo, bagaimana caranya kita dapat sadar dan membedakan antara perbuatan yang benar menurut Tuhan dengan perbuatan yang terlihat benar hanya karena banyak yang menganggap itu benar. Nah, ini yang tentunya nggak mudah. Ya, karena belum tentu ya bahwa oh semua orang melakukan itu lalu itu benar. Tentunya ada patokan-patokan yang menjadi dasar bagi kita. Sebagai orang Katolik ya tentunya patokannya itu moral. Ya, ini secara moral dibenarkan atau tidak? Itu menjadi standarnya gitu. Kan jelas, misalnya katakanlah kan ada ya di tempat tertentu itu yang kalau membunuh nggak apa-apa. Kan tapi secara moral umumnya apa? Kan tidak bisa. Gitu. Atau mungkin ada tradisi tertentu yang ini harus istilahnya nggak boleh kemana-mana dikunciin atau bagaimana. Nah ini juga secara moral kan nggak benar. Nah yang hal-hal yang seperti itu. Atau mungkin juga kadang yang umum orang melakukan lalu seolah-olah nggak apa-apa gitu kan. Misalnya hal yang sangat sederhana, oh temanku kadang anak-anak ya, temanku juga nyontek kok nggak apa-apa gitu. Nah ini kan juga karena seolah-olah itu dipandang yang biasa. Orang melakukan seperti itu atau mungkin korupsi. Juga ini juga melakukan sehingga orang yang mau jujur itu jadi susah. Karena apa? Kiri kanannya melakukan semuanya itu. Justru di sini yang maka Yesus untuk menjadi nabi, tindak kenabian itu yang penting. Bagaimana meskipun mungkin saya nggak ada teman. Mungkin saya hanya sendiri. Hanya kelompok kecil. Apalagi kita sebagai orang Katolik sangat minoritas. Nah itu bagaimana kita tetap menjalankan ajaran-ajaran Tuhan itu meskipun mungkin secara umum banyak orang yang menentang, ya nggak apa-apa. Gitu. Yang penting justru disitulah tentunya kalau kita bicara mengenai garam mengenai terang kan itu. Dalam kegelapan terang sedikit itu pasti akan sangat terasa. Garam sedikit pun pasti akan kerasa daripada nggak ada. Coba ini ada garamnya. Hanya satu orang, nggak apa-apa. Pasti akan sangat terasa gitu. Ya mewarnai lah paling tidak gitu. Oh kok ini ada yang nggak setuju ya? Biasanya setuju-setuju ada nggak apa-apa nih. Tapi giliran ada dia nih orang Katolik nih jadi kayak gini sih. Nah itu kan sudah menggoyang mereka kan sebetulnya. Nah ini jangan kalah. Terus lakukan itu. Meskipun mungkin banyak tantangan-tantangan. Itu. Ya terima kasih Romo. Romo, apa yang dapat kita lakukan bila kita menemukan orang yang merasa paling benar di hadapan Tuhan? Namun sebenarnya jadi menghalangi beberapa orang lain yang ingin melakukan pelayanan, Romo. Nah itu yang tentunya kita punya cara untuk itu. Bicara baik-baik. Kalau kita kenal ya kita sampaikan. Atau misalnya kita juga nggak kenal, tapi saya merasa ini ada something nih. Ini nggak bisa orang yang seperti ini dibiarkan. Ya, jadi tindak kenabian kita harus bicara. Harus kita berani menyampaikan meskipun mungkin ya kita siap juga bahwa
Apa yang kita sampaikan mungkin nggak dia terima, ya nggak apa-apa. Yang penting aku sudah menyampaikan untuk hal yang seperti ini. Karena ini nggak baik. Nanti menghambat yang lainnya. Iya. Kan gitu. Yang penting kita sampaikan. Lalu saya rasa juga ada cara lain lagi juga setelah kita sampaikan. Kan ada ya di dalam kitab suci itu pertama kamu sampaikan. Kalau itu enggak kamu bawa 2 orang sebagai saksi. Kalau itu juga enggak jemaat, komunitas. Ya sudah kalau memang itu orangnya udah ini, udahlah. Akhirnya yang memberi sanksi atau hukuman ya orang banyak gitu. Yang penting kita sudah menyampaikan secara personal itu. Daripada kita yang lalu membicarakan di mana-mana tapi nggak sampai ke orangnya. Nah ini yang nggak benar. Lebih baik kita sampaikan apapun tanggapan atau responnya nggak apa-apa. Yang penting saya menyampaikan bahwa apa yang dia lakukan itu tidak benar, itu tidak baik. Itu. Terima kasih Romo. Romo, adakah pesan-pesan untuk sahabat Oase Rohani Katolik dari bacaan Injil hari ini? Dari bacaan Injil hari ini tentunya kita diajak untuk menyadari akan tugas tanggung jawab kita sebagai murid-murid Kristus. Tuhan sendiri mengatakan dalam bait pengantar Injil, aku jalan, kebenaran, dan hidup. Nah ini tentunya menjadi dasar bagi kita sebagai murid Kristus. Aku ikut di jalan dia. Aku selalu ada dalam kebenarannya. Dan aku hidup bersamanya. Nah ini yang tentu akan membantu kita untuk tetap ada di relnya. Nah itu supaya apa? Yang tadi ada banyak kendala, ada banyak halangan, kita tetap bisa menjalankan. Dan kita menjadi nabi-nabinya yang siap untuk tentunya menjadi saksi-saksi Tuhan. Supaya apa? Semakin banyak orang diselamatkan, semakin banyak orang mengalami rahmat Tuhan, kehadiran Tuhan lewat diri kita, lewat perbuatan kita. Gitu. Ya, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, dengan demikian uslah jumpa kita hari ini. Maka Romo Diosesan Antonius Hari Antara dan saya Benedict Marita mohon pamit dari ruang dengar Anda. Kami mengucapkan salam damai, tetap semangat dan tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan doa penutup dan berkat Tuhan melalui Romo Aan. Marilah kita mengakhiri perjumpaan kita ini dengan doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena rahmat dan sabdamu boleh kami terima hari ini. Semoga sabdamu memberi semangat bagi kami untuk menjadi saksi-saksimu dalam kehidupan kami ini. Menjadi saluran rahmat berkat bagi orang-orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami. Sehingga mereka pun merasakan rahmat dan anugerah-Mu lewat kehadiran dan perjumpaan dengan kami. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dan tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik, sampai jumpa lagi di siaran Oase Rohani Katolik berikutnya. Tuhan memberkati. Thank you.